Halo sahabat penggemar layangan putus, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan melanjutkan video layangan putus episode 8D. Namun sebelum itu pastikan sahabat penggemar layangan putus sudah menonton video sebelumnya agar tidak ketinggalan alur ceritanya. Video dimulai ketika Freddy, kuasa hukum Aris, menggertak untuk menuntut balik atas pencemaran nama baik Aris. Dan Freddy juga menuduh kalau Kinan juga sedang dekat dengan seseorang, yaitu Andre. Sontak Kinan kaget dong, kok bisa jadi begini? Kemudian dengan santuinya Lola sebagai kuasa hukum Kinan menanggapi pernyataan Freddy bahwa cara yang dilakukan Freddy itu sudah jadul. Itu cara-cara yang dilakukan pada tahun 2001, padahal sekarang sudah tahun 2022. Seketika Lola langsung mengambil kesimpulan bahwa pertemuan ini sia-sia, karena seharusnya pertemuan dilakukan untuk kepentingan raya. Lalu Lola mempersilahkan Freddy mengumpulkan bukti-bukti untuk menuntut balik Kinan. Kinan emosi karena mereka membawa-bawa nama Andre. Lola pun menenangkan Kinan dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Freddy adalah tong kosong nyaring bunyinya. Begitulah kira-kira. Kemudian Kinan menemui Andre dan menceritakan bahwa Kinan dan Lola sedang menggugat Aris atas dasar perselingkuhan. Tapi Aris malah mau menggugat balik atas dasar Kinan selingkuh dengan Andre. Sontak Andre tertawa mendengar itu. Adegan berpindah ketika Aris menceritakan pertemuan Freddy dan Kinan kepada Lydia saat berada di tempat tidur. Lalu Lydia menanyakan mengenai tuntutan balik Freddy. Tapi Aris tidak ingin membahasnya. Aris hanya ingin memperjuangkan Raya. Lydia pun kesal kepada Aris. Selang beberapa waktu di mana Lydia berusaha berbicara kepada Kinan ketika Kinan ke sekolah raya. Lydia ingin minta maaf secara pribadi kepada Kinan, namun Kinan menolaknya. Adegan bergulir ketika Kinan akhirnya menemui Lydia di sebuah kafe. Kinan menyatakan pada Lydia bahwa setiap perempuan selayaknya mempertahankan harga dirinya. Sontak Lydia pun merasa tersungging, merasa tersindir atas ucapan Kinan. Setelah pertemuan itu, tiba hari di mana Kinan akan mengajukan tuntutannya kepada Aris ke polisi. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Kinan berubah pikiran untuk mengurungkan niatnya melaporkan Aris. Di waktu yang bersamaan pula, Aris menelpon Kinan berkali-kali, tapi Kinan tidak memperdulikannya. Aris pun mulai panik tak karuan, sampai-sampai Aris karena terlalu fokus menelpon Kinan sampai kehilangan kendali mobil yang dibawanya. Mobil pun berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba dari sebelah kanan, mobil truk menabrak mobil Aris yang dikendarai, dan Aris pun masuk rumah sakit. Perawat rumah sakit mencoba menelpon Kinan, tetapi Kinan tidak memperdulikannya. Kemudian perawat menelpon Lydia. Lydia pun bergegas ke rumah sakit karena Aris sedang butuh persetujuan keluarganya untuk melakukan tindakan operasi. Ketika Lydia menemui Aris, Aris tiba-tiba memanggil nama Kinan. Sontak Lydia pun merasa kesal. Adegan berpindah di mana ketika Kinan mendapatkan telepon dari seseorang kalau Aris sedang di rumah sakit akibat kecelakaan. Kinan pun bergegas ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, Kinan bertemu Lydia. Lydia dengan sombongnya mengatakan bahwa yang menyelamatkan nyawa Aris adalah dirinya. Kinan dengan tegas bilang terima kasih, dengan merasa lelah melihat Lydia yang tidak lelah dengan berpura-pura menjadi istri suaminya. Kinan pun langsung menemui Aris yang sedang tidak sadarkan diri, dan Kinan mencium kening Aris dengan mengatakan kalau operasinya berhasil.
Lydia resah dengan perlakuan Kinan. Lydia sangat ingat perkataan Kinan terhadapnya. Dan Lydia mengingat semua perjuangannya mempertahankan hubungannya bersama Aris. Dan seketika itu pula terlintas di ingatan Lydia seseorang yang sempat mengejar-ngejar Lydia. Dan video pun berakhir. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih.